warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas artikel mengenai Comparing Internet Financial Reporting Practice Indonesia, Malaysia, Singapore, Japan, and Australia. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami berasal dari kelompok 2, yang mana beranggotakan saya sendiri, Fani Nadia, Westi Ramadhani, dan juga Abdi Putra. Nah, pada konten kali ini kami akan membahas yang pertama yaitu introduction, yang kedua literature review, lalu research method, lalu research result, lalu conclusion, dan others article. Baiklah, kita masuk kepada bagian introduction. Nah, internet dapat digunakan untuk mengembangkan penyediaan informasi dalam berbagai bentuk, misalnya grafik, gambar, dan multimedia interaktif. Nah, internet juga mampu mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih cepat dan juga dapat diakses secara global dan murah. Apabila ini dihubungkan dengan perusahaan, hal tersebut dapat mempermudah perusahaan karena perusahaan dapat memberikan informasi keuangan dalam berbagai bentuk, di luar dari pelaporan keuangan yang tradisional. Dalam hal ini, dia berbentuk printed atau bentuk cetak, yang mana pelaporan ini dapat lebih tepat waktu dibandingkan dengan yang tradisional. Pelaporan keuangan menggunakan internet tidak hanya dibatasi oleh penggunaan statistik dan grafik, tetapi juga mencakup hyperlink, search engine, dan multimedia interaktif. Media internet juga dapat menghilangkan batasan geografis karena perbedaan regional. Dengan adanya internet, maka frekuensi pelaporan keuangan perusahaan dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh para pemangku kepentingan. Keuangan menggunakan internet ini juga bisa disebut dengan Internet Financial Reporting. Nah, beberapa penelitian pelaporan keuangan berbasis web seperti Almilia tahun 2009 menyatakan bahwa meskipun perusahaan memiliki web, tetapi tidak secara optimal digunakan untuk menginformasikan keuangan perusahaan. Nah, good corporate governance ditandai dengan mereka menyampaikan informasi lebih cepat, akurat, dan lengkap. Nah, sementara praktik Internet Financial Reporting di Indonesia adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam praktik GCG. Nah, GCG atau Good Corporate Governance itu mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi secara terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan terutama mengenai masalah keuangan, manajemen, dan kepemilikan perusahaan. Nah, praktik IFR yang memadai akan menghasilkan peningkatan transparansi akuntabilitas sehingga perusahaan dapat dipercaya investor, mitra bisnis, dan kreditor. Juga menjadi lebih linear karena pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Lalu keseimbangan kekuatan antara struktur internal dan perusahaan yaitu direktur, komisaris, komite audit, dan sebagainya. Dan juga dengan menggunakan IFR yang memadai ini, pengambilan keputusan dapat lebih akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dan lebih berhati-hati demi keberlanjutan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan IFR dan untuk meningkatkan praktik GCG di Indonesia. Pengembangan dan peningkatan penggunaan IFR di Indonesia dilakukan dengan cara si peneliti menilai kualitas situs web di perusahaan terbaik dari Indonesia berdasarkan majalah SWA dan juga perusahaan terbaik dari Malaysia, Singapore, Jepang, dan juga Australia berdasarkan majalah Forbes. Selanjutnya kita masuk kepada literature review. Nah, Abarashi pada tahun 2011 meneliti faktor-faktor yang mendasari yang dapat meningkatkan keselarasan strategis antara strategi IT dan strategi bisnis. Beliau menunjukkan bahwa dukungan manajemen dan kemampuan ICT memiliki dampak signifikan pada penyelarasan strategis IT. Sementara Gupta dan Narain pada tahun 2012 meneliti dampak IT pada praktek e-procurement atau pengadaan secara elektronik. Nah, mereka menunjukkan bahwa penyebaran IT di organisasi India adalah salah satu
tingkat yang dapat sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis internal seperti kontrol internal yang lebih baik, mengurangi biaya dan waktu, serta meningkatkan layanan pada pelanggan. Nah, Dominic et al. Pada tahun 2011 itu mengukur kualitas situs web e-government dari 5 negara Asia melalui alat diagnostik web online, di mana mereka menunjukkan bahwa sebagian besar situs web Asia mengabaikan kriteria kinerja dan kualitas. Hasil penelitian ini terkait dengan peran teknologi informasi di sektor industri, pendidikan, dan pemerintah, yang menunjukkan bahwa IT memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal. Nah, Khan dan Ismail pada tahun 2012 itu menemukan bahwa ada 3 manfaat utama bagi pengguna yang mengumpulkan informasi keuangan perusahaan melalui situs web mereka. Yang pertama yaitu memberikan informasi untuk perusahaan dengan biaya murah, membuat proses keputusan investasi lebih mudah dan cepat, dan meningkatkan ketepatan waktu dan efisiensi dalam memperoleh informasi keuangan. Nah, sementara hasil survei yang dilakukan oleh Budi Susetio dan Amelia pada tahun 2011 itu mereka melakukan survei pada periode antara Desember 2007 hingga November 2008 yang berkaitan dengan situs web yang dimiliki oleh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana hasil survei ini menunjukkan bahwa hanya 62% perusahaan yang sudah memiliki situs web untuk menerbitkan beberapa informasi tentang perusahaan keuangan atau keuangan perusahaan dan non-keuangan. Nah, pada tahun 2010 menunjukkan bahwa ada sekitar 213 atau 62% perusahaan yang memiliki situs web. Lalu pada tahun 2012 menunjukkan bahwa ada peningkatan, di mana terdapat 332 atau sekitar 74% perusahaan yang memiliki situs web. Nah, perbandingan tahun 2010 dan 2012 ini mengalami peningkatan dalam pemanfaatan situs web perusahaan. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat penurunan pemanfaatan situs web perusahaan pada industri jasa pertambangan dan penambangan serta layanan hotel dan transportasi. Nah, hasil penelitian terkait pemanfaatan IFR ke negara berkembang menunjukkan bahwa perusahaan di negara berkembang kurang memanfaatkan teknologi IFR untuk menyebarkan informasi kepada pengguna. Hal ini ditunjukkan pada penelitian Devi and Homkajon pada tahun 2004 yang meninjau studi empiris mengenai tingkat dan kualitas IFR di antara 40 perusahaan Thailand yang terdaftar. Nah, mereka menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mengambil keuntungan penuh dari teknologi komputer untuk menambah nilai pada pengungkapan keuangan. Hal ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Pervan pada tahun 2005 yang meneliti penggunaan IFR pada 38 perusahaan yang terdapat di pasar saham Kroasia, di mana terdapat 20 perusahaan telah memiliki situs web, sementara 18 perusahaan tidak memiliki situs web. Nah, tetapi lain hal dengan penelitian Kadaro yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang menyediakan informasi di internet serta berbagai jenis informasi keuangan dan non-keuangan. Kadaro juga memberikan beberapa bukti bahwa ada sedikit peningkatan dalam kualitas dan keandalan informasi yang diberikan kepada penggunanya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan internet sebagai media yang memudahkan perusahaan untuk menyebarkan informasi sangat rendah. Ini ditunjukkan tidak banyak perusahaan menggunakan internet sebagai media untuk menginformasikan kondisi perusahaannya. Kadaro membandingkan penggunaan internet untuk perusahaan di Malaysia dan Singapura yang menunjukkan bahwa 75% atau 75 perusahaan dari perusahaan di indeks KLSE CI memiliki situs web dibandingkan dengan 87% atau 39 perusahaan dari perusahaan yang di indeks SGX STI. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan Singapura memiliki lebih banyak menggunakan internet
sebagai alat pelaporan daripada rekan media di Malaysia. Selanjutnya kita masuk kepada research 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk kepada research method. Nah, di mana sampel penelitian ini diambil dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Australia, dan juga memiliki situs web perusahaan untuk pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang lebih baik. Nah, pemilihan Bursa Efek Malaysia, Singapura, Jepang, dan Australia ini disebabkan karena 4 negara ini tergabung dalam anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, di mana tujuan dari APEC ini adalah untuk membangun kerjasama perdagangan dan investasi APEC untuk mendorong kerjasama ekonomi. Nah, berdasarkan perjanjian ini, para peneliti melakukan pengujian komparatif kualitas situs web di berbagai negara anggota APEC. Di mana alasan lain dari peneliti memilih 5 negara tersebut dalam penelitian ini adalah di mana 5 negara ini memiliki lokasi geografis yang dekat sehingga memungkinkan untuk terjadinya hubungan bilateral dan juga memiliki kemungkinan adanya hubungan bisnis dan perdagangan yang terjadi di 5 negara tersebut. Nah, penelitian ini memilih untuk menggunakan indeks IFR yang dikembangkan oleh Cheng et al. Tetapi dimodifikasi oleh si peneliti karena indeks IFR menunjukkan penilaian kualitas sebenarnya dari IFR. Nah, kualitas IFR cukup baik jika perusahaan lebih fokus pada konten informasi yang tersedia di situs web perusahaan. Instrumen pengungkapan IFR adalah content, timelines, teknologi, dan user support. Yang pertama yaitu konten. Nah, konten ini mencangkup komponen informasi keuangan dari laporan posisi keuangan, arus kas, melalui informasi pemegang saham, dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Nah, informasi keuangan yang diungkapkan dalam format HTML mendapat skor lebih tinggi daripada pengungkapan dalam format PDF saja, yaitu di mana HTML mendapatkan 2 poin, sementara PDF mendapatkan 1 poin. Yang kedua yaitu timelines. Nah, karena web dapat memberikan informasi secara real time, penting untuk mengetahui sejauh mana fasilitas ini digunakan. Data real time ini termasuk siaran pers, hasil kuartalan terbaru yang tidak diaudit, pernyataan visi dan harapan masa depan, dan grafik perkiraan laba masa depan. Nah, yang ketiga yaitu teknologi. Nah, pada item ini terkait dengan perangkat tambahan yang tidak dapat disediakan oleh laporan tercetak. Item-item yang menjunjung tinggi kualitas pelaporan keuangan elektronik dan memfasilitasi komunikasi dengan pengguna situs mendapat nilai pada indeks. Elemen-elemennya adalah plugin unduh di tempat, umpan balik online, penggunaan slide presentasi, penggunaan teknologi multimedia, alat analisis seperti tabel pivot Excel, fitur-fitur canggih seperti menerapkan agen cerdas atau XBRL. Nah, yang keempat yaitu user support. Nah, skor perusahaan lebih tinggi apabila mereka mengimplementasikan alat yang memfasilitasi penggunaan EFR terlepas dari keterampilan komputer. Alat yang dinilai dalam indeks ini adalah alat pencarian dan navigasi seperti FAQ, tautan ke beranda, peta situs, pencarian situs. Yang kedua, jumlah jam untuk mendapatkan informasi keuangan, dan konsistensi halaman web rancangan. Nah, ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan praktik konten, timelines, teknologi, user support, dan indeks IFR untuk 5 sampel grup, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Australia. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan dalam data rata-rata dari lebih dari 2 kelompok. Prinsip uji ANOVA adalah untuk menganalisis variabilitas data menjadi 2 sumber variasi. Yang pertama, variasi dalam kelompok, dan yang kedua, variasi antar kelompok. Nah, jika variasi dalam kelompok dan antar kelompok sama, maka itu berarti bahwa tidak ada perbedaan dalam efek intervensi. Sebaliknya, jika variasi antara kelompok lebih besar dibandingkan dengan variasi dalam kelompok, berarti intervensi ini memiliki efek yang berbeda. Dengan kata lain, yang membandingkan nilai rata-rata menunjukkan perbedaan.
Nah, sampel penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan Malaysia, 41 perusahaan Australia, 19 perusahaan Singapura, 50 perusahaan Jepang, dan 50 perusahaan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari penelitian ini yang menunjukkan praktek dari pelaporan keuangan internet dari 5 negara. Di sini memiliki 5 indikator. Yang pertama itu ada indeks IFR atau Internet Financial Report. Yang kedua ada indeks konten atau isi. Yang ketiga ada indeks jadwal atau berkaitan dengan waktu. Yang keempat ada indeks teknologi. Dan yang kelima ada indeks dukungan. Dari data deskriptif yang ada, yang pertama yaitu indeks IFR. Dari indeks IFR menunjukkan bahwa negara Australia memiliki indeks IFR yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu sebesar 59,6220. Sedangkan indeks rata-rata IFR terendah yaitu adalah negara Malaysia, sebesar 41,10. Selanjutnya dari indeks konten. Dari indeks konten menunjukkan bahwa negara Australia juga memiliki indeks konten yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu sebesar 35,5854. Sedangkan indeks konten rata-rata terendah yaitu negara Indonesia, sebesar 27,13. Yang ketiga yaitu dari indeks jadwal atau indeks waktu. Di sini negara Australia memiliki indeks waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu sebesar 8,1585, sedangkan indeks jadwal rata-rata terendah yaitu negara Indonesia, sebesar 4,5750. Selanjutnya dari indeks teknologi. Dari indeks teknologi menunjukkan bahwa negara Jepang memiliki indeks teknologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu sebesar 6,02. Sedangkan rata-rata terendah yaitu adalah negara Malaysia, sebesar 2,3500. Yang kelima yaitu dari indeks dukungan pengguna. Di sini juga menunjukkan bahwa negara Jepang memiliki indeks dukungan pengguna yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu sebesar 9,300. Dan rata-rata terendah yaitu adalah Indonesia, sebesar 5,8600. Selanjutnya dari statistik Innova. Innova digunakan untuk menguji praktik perbedaan konten, jadwal, teknologi, dukungan pengguna, serta dari indeks IFR dari kelima sampel tadi, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, serta Australia. Cara ini akan membandingkan kualitas IFR di 5 kelompok negara, sehingga pengujian yang lebih tepat adalah dengan menggunakan teknik Innova. Prinsip dari uji Innova adalah untuk menganalisis variabel data menjadi sumber data. Dapat teman-teman lihat pada tabel di sini menunjukkan bahwa kelima indeks tersebut memiliki angka yang berbeda-beda. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kualitas IFR perusahaan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan Singapura, Jepang, Australia, serta praktik dari Indonesia sendiri tidak jauh berbeda dengan praktik pelaporan keuangan internet dengan Malaysia. Implikasi dari praktis penelitian ini yaitu lembaga pengawasan pasar modal atau pemerintah harus membentuk peraturan yang mengatur IFR di Indonesia. Peraturan IFR Indonesia harus mengatur informasi apa yang harus diungkapkan, teknologi apa yang digunakan, fasilitas apa yang diberikan, serta ketepatan waktu penyajian informasi pada situs web perusahaan. Kemudian untuk dua indeks, yaitu indeks teknologi dan indeks dukungan pengguna, yaitu diraih yang tertinggi oleh negara Jepang. Sedangkan dari indeks rata-rata IFR, indeks waktu, indeks konten, itu yang tertinggi berada pada Australia. Baiklah, saya akan membahas artikel lain yang terkait dengan Internet Financial Reporting.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Nilta dan kawan-kawan pada tahun 2017 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting atau IFR. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut terdaftar dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting. Yang pertama adalah profitabilitas. Dari hasil penelitian Nilta ini, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang stabil, sehingga banyak perusahaan mengalami penurunan nilai profitabilitasnya. Informasi mengenai profitabilitasnya kurang diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaporan keuangannya. Profitabilitas yang rendah tidak menghambat perusahaan untuk melakukan IFR. Baik perusahaan dengan profitabilitas tinggi maupun rendah akan tetap melakukan IFR dengan tujuan untuk menunjukkan keterbukaan manajemen perusahaan dalam melaporkan informasi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas besar maupun kecil tetap dituntut untuk mengungkapkan informasi keuangan kepada para pemegang saham dan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor likuiditas. Faktor likuiditas tidak berpengaruh terhadap IFR. Hal ini dikarenakan besar kecilnya likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi kepercayaan pemegang saham maupun masyarakat atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengungkapkan informasi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah tidak menghambat perusahaan untuk melakukan IFR. Begitu pula dengan perusahaan dengan likuiditas tinggi. Sudah menggambarkan keadaan perusahaan yang baik, sehingga perusahaan tetap melakukan IFR. Selanjutnya adalah faktor leverage. Leverage berpengaruh negatif terhadap Internet Financial Reporting. Leverage adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, semakin sedikit perusahaan menggunakan IFR. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat leverage, semakin banyak perusahaan menggunakan IFR. Selanjutnya adalah faktor ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan Internet Financial Reporting. Perusahaan dengan jumlah total aset tertinggi memiliki nilai IFR yang tinggi pula. Semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin sering perusahaan tersebut diawasi oleh pasar modal, sehingga mereka akan memberikan tekanan pada perusahaan agar mengungkapkan informasinya lebih lengkap. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap para stakeholder, perusahaan melakukan IFR. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan dengan IFR untuk mengurangi biaya keagenan atau agensi cost terkait dengan pencetakan atau pengiriman laporan keuangan. Selanjutnya adalah faktor outside ownership. Faktor outside ownership ini berpengaruh signifikan terhadap Internet Financial Reporting. Outside ownership adalah kepemilikan saham oleh publik dan pihak internal, maksudnya pihak eksternal, selain manajemen perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan oleh pihak luar yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula informasi yang harus diungkapkan kepada pihak luar. Perusahaan dengan outside ownership yang banyak, maka perusahaan tersebut akan dituntut untuk mengungkapkan informasi perusahaan mereka secara maksimal, karena hal tersebut dapat memudahkan pihak luar untuk memantau kondisi perusahaan dengan mudah dan menunjukkan tanggung jawab manajemen terhadap pihak luar. Faktor selanjutnya adalah umur listing. Umur listing tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting. Secara teori, semakin lama umur listing dari sebuah perusahaan, maka kualitas informasi yang diungkapkan juga lebih lengkap daripada perusahaan yang masih baru listing. Namun, hasil penelitian dari Nilta ini membuktikan perusahaan dengan umur yang masih baru memiliki nilai IFR yang tinggi dibanding perusahaan yang telah listing lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang baru atau telah lama listing di BI belum tentu memiliki integritas dan kompetensi yang lebih baik dalam penyajian informasi ke perusahaan, sehingga umur listing tidak dapat dijadikan indikator
untuk menilai keluasan pengungkapan informasi perusahaan melalui IFR. Jika penelitian pada artikel Luciana dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang sebelumnya menunjukkan bahwa dari 4 negara yang ditinjau Indonesia dan Malaysia menunjukkan hasil indeks IFR yang relatif sama. Untuk itu, berdasarkan penelitian Emma dan kawan-kawan sebelumnya, yang mana penelitian ini termasuk diantaranya Luciana tentang Internet Financial Reporting antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatlah beberapa poin. Yang pertama, indeks Internet Financial Reporting. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata total indeks IFR pada website perusahaan manufaktur di Indonesia lebih besar daripada indeks IFR pada website perusahaan manufaktur di Malaysia. Hal ini menunjukkan kualitas Internet Financial Reporting pada website manufaktur Indonesia lebih berkualitas dibandingkan dengan website perusahaan manufaktur di Malaysia. Penyebab terjadinya perbedaan indeks IFR ini antara perusahaan manufaktur Indonesia dan perusahaan manufaktur di Malaysia adalah pelaporannya bersifat sukarela. Karena bersifat sukarela, banyak perusahaan di Indonesia dan Malaysia yang merasa tidak perlu melakukan praktek IFR sesuai dengan standar IFR. Dan tidak adanya badan pengawas yang bertugas di Indonesia maupun di Malaysia dalam membuat website perusahaan. Dampak dari perbedaan IFR ini antara perusahaan Indonesia dan Malaysia bagi para penggunanya terdapat dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya bagi investor perusahaan manufaktur di Indonesia semakin mengetahui informasi keuangan maupun bisnis dari perusahaan manufaktur di Indonesia. Kemudian dari dampak negatifnya, investor perusahaan manufaktur di Malaysia kurang mengetahui informasi keuangan maupun bisnis dari perusahaan manufaktur di Malaysia, sehingga mengakibatkan investor tidak yakin atau ragu menanamkan modal. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan signaling theory, yaitu semakin baik kualitas IFR suatu perusahaan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor yang lebih lengkap dan mempermudah investor mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka semakin banyak investor yang menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita lihat dari sisi konten. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata indeks komponen konten pada website perusahaan di Malaysia lebih lengkap daripada website perusahaan manufaktur di Indonesia. Penyebabnya terjadi perbedaan komponen konten ini adalah pada website perusahaan di Malaysia, laporan tahunan atau laporan triwulanan banyak yang dihubungkan dengan announcement pada Bursa Efek Malaysia, sehingga hampir semua memiliki laporan tahunan dan laporan triwulanan. Sedangkan pada website perusahaan di Indonesia tidak. Penyebab lainnya adalah pada website perusahaan di Malaysia mengungkapkan laporan tahunan terdapat chairman report, sedangkan pada website perusahaan di Indonesia tidak terdapat chairman report. Selanjutnya kita lihat kepada sisi ketepatan waktu atau timelines. Berdasarkan pada analisis deskriptif, rata-rata indeks komponen timeline pada website perusahaan di Malaysia lebih besar dari rata-rata indeks komponen timelines pada website perusahaan di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa komponen timelines pada website perusahaan di Malaysia lebih konsisten melakukan update dibandingkan dengan website perusahaan manufaktur di Indonesia. Penyebab terjadinya perbedaan indeks pada komponen timelines antara perusahaan di Indonesia dengan Malaysia adalah perusahaan Indonesia hanya 43,33% atau 52 website perusahaan yang memiliki eksistensi dalam melakukan update berita. Sedangkan perusahaan di Malaysia sebanyak 84,64% atau 259 website perusahaan. Hal itu terjadi karena perusahaan di Malaysia selalu melakukan update berita mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan announcement pada Bursa Efek Malaysia. Dampak dari perbedaan indeks komponen timelines ini antara perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia bagi penggunanya terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi para pengguna atau investor di Malaysia semakin mengetahui berita tentang bisnis yang dilakukan dan prestasi yang dapat diraih oleh perusahaan pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya. Dampak negatif bagi perusahaan manufaktur di Indonesia adalah para pengguna atau investor kurang mengetahui berita tentang kegiatan bisnis yang dilakukan atau prestasi yang didapat pada tahun ini maupun tahun sebelumnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Kemudian kita lihat dari sisi teknologi. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata indeks komponen teknologi pada website perusahaan Indonesia lebih besar dari rata-rata indeks komponen teknologi pada website perusahaan di Malaysia. Penyebab terjadinya perbedaan indeks pada komponen teknologi antara perusahaan manufaktur di Indonesia dengan Malaysia adalah perusahaan Indonesia sebesar 19,17% atau 23 website perusahaan yang menggunakan teknologi multimedia. Perusahaan di Malaysia hanya sebesar 11,7% atau 36 website perusahaan menggunakan teknologi multimedia. Hal itu terjadi karena website perusahaan di Indonesia menampilkan kutipan harga saham, juga menampilkan pertumbuhan harga saham dalam bentuk grafik. Sedangkan pada website perusahaan di Malaysia banyak yang hanya menampilkan kutipan harga saham saja tanpa adanya grafik. Hasil penelitian ini konsisten dengan signaling theory. Selanjutnya, dari dukungan pengguna atau user support.
Pada komponen konten antara perusahaan di Indonesia dan Malaysia ada perbedaan. Berdasarkan analisis deskriptif pada perusahaan di Indonesia, untuk komponen user support tertinggi sebesar 14, sedangkan komponen user support rendah sebesar 3. Perusahaan di Malaysia untuk komponen user support tertinggi sebesar 13, sedangkan user supportnya yang terendah sebesar 3. Berdasarkan pada analisis deskriptif, maka rata-rata indeks komponen user support pada website perusahaan di Indonesia lebih besar dari rata-rata indeks komponen user support pada website perusahaan di Malaysia. Hal itu menunjukkan bahwa komponen user support pada website perusahaan di Indonesia lebih baik dibandingkan pada website perusahaan di Malaysia. Hal ini terjadi karena adanya yang pertama adalah pada website perusahaan di Indonesia lebih banyak yang memiliki FAQ atau forum tanya jawab dibandingkan dengan website perusahaan di Malaysia. Kedua, website perusahaan di Indonesia lebih banyak menggunakan teknologi sitemap dibandingkan perusahaan di Malaysia. Ketiga, website perusahaan di Indonesia banyaknya klik untuk mendapatkan informasi keuangan, sebanyak dua kali lebih banyak dibandingkan dengan website perusahaan di Malaysia. Hal itu terjadi karena pada perusahaan manufaktur di Malaysia perlu 3-4 klik untuk mendapatkan informasi keuangan. Dampak dari perbedaan indeks komponen user support ini antara perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia, bagi penggunanya terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif para pengguna atau investor manufaktur di Indonesia lebih mempermudah para pengguna untuk memperoleh atau mencari informasi keuangan. Kemudian dampak negatifnya bagi para investor perusahaan manufaktur di Indonesia lebih sulit atau lebih membutuhkan waktu daripada pengguna atau investor di perusahaan